mengurus NIB itu gratis ya teman-teman ya. Kemudian ada jenis-jenis izin, ya izin edar, sertifikasi halal, haki dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada langkah pendaftarannya ya, nanti seperti apa. Terus kemudian strategi melek hukum ya, disiplin administrasi dan kolaborasi jaringan pesantren. Urgensi legalitas bagi santripreneur ya. Mengapa usaha yang sah secara hukum adalah pondasi kemandirian ekonomi umat. Nah, mengapa legalitas itu penting? Yang pertama, untuk perlindungan hukum ya, teman-teman. Jadi, eh, usaha santri terlindungi dari sengketa dan tuntutan hukum. Nah, ini untuk jaga-jaga ya, jangan sampai kemudian usaha kita yang sudah kita geluti lama, terus kemudian betul-betul kita perjuangkan sampai kemudian menjadi besar. Nah, terus kemudian di tengah perjalanan ya, atau mungkin lagi di puncak-puncaknya kemudian tersandung oleh kasus hukum ya, misalkan nama brandnya sama dengan nama yang punya orang lain ya, atau misalkan di situ ternyata ada kekurangan izinnya, misalkan kalau kita misalkan kayak bisnis skincare ternyata tidak ada izin BPOM-nya padahal jaringannya sudah luas sekali. Nah, ini kan sayang sekali ya. Jadi usahanya sudah besar tapi karena hanya terkendala satu perizinan saja kemudian menyebabkan perusahaan kita ini tidak bisa dijalankan lagi ya. Kemudian kepercayaan mitra ya. Jadi konsumen dan mitra bisnis lebih percaya pada usaha yang legal ya. Artinya meskipun bisnis Anda itu terlihat produknya ya misalkan terlihat lebih menarik ya daripada kompetitor kita, tapi ternyata kompetitor kita itu dia sudah legal ya. Artinya tidak diragukan lagi ya, baik dari segi terutama produksinya ya, bahan-bahannya misalkan bahan-bahan yang tidak bermasalah ya, sudah ada sertifikat halalnya dan lain sebagainya. Artinya ini akan menjadikan eh, peningkatan kepercayaan daripada mitra bisnis kita. Ya, mitra ini kan luas ya, bisa mitra permodalan atau misalkan agen dan lain sebagainya. Ya, ini kalau misalkan bisnis kita ini sudah legal, produk kita ini sudah legal, ini akan meningkatkan kepercayaan mitra ya. Kemudian akses permodalan ya, syarat utama untuk pinjaman perbankan dan bantuan pemerintah. Kita biasanya kalau mau mengakses permodalan ya secara ini ya, misalkan di perbankan atau misalkan mengajukan bantuan hibah daripada pemerintah ya melalui akses-akses tertentu. Nah, ini biasanya disyaratkan bahwa usaha kita ini harus sudah punya legalitas yang pasti. Terus kemudian selain perlindungan hukum, selain kepercayaan mitra dan akses permodalan, nah usaha kita ini juga bisa ekspansi, ya bisa kalau bicara pemasaran ini, pemasarannya ini lebih diperluas, ya mungkin yang tadinya di wilayah lokal saja, nah nanti bisa diperluas menjadi wilayah regional atau bahkan nasional, ya bahkan ekspor ke luar negeri ya karena sekarang ekspor ke luar negeri ini kan sangat mudah sekali ya semenjak globalisasi ya perdagangan sekarang dibuka lebar-lebar ya kita bisa jual barang kita ke Malaysia misalkan atau ke Brunei Darussalam ya atau ke Cina ya tapi kalau Cina ini kadang produknya lebih murah kadang malah yang banyak itu malah yang Cina ke Indonesia ya ya tapi bisa saja kalau misalkan memang kita punya produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Cina ya bisa saja ya. Jadi produk apa yang kira-kira laku di masyarakat luar. Ya, ini kan bisa kita survei ya, artinya produk kita ini mau dilarikan kemana. Nah, kalau kita memang ingin pasarnya lebih luas ya di tingkat nasional ataupun mau ekspor keluar ya tentunya bisnis kita harus legal dulu ya. Nah, bagaimana perspektif santripreneur bahwa usaha legal ini ya usaha yang amanah ya artinya dia
berani mempertanggungjawabkan apa yang dia jual, ya, berani mempertanggungjawabkan apa yang aktivitas bisnisnya, ya, artinya dia berani menjamin bahwa bisnisnya ini aman, ya, amanah dan juga tidak membahayakan orang lain, ya. Jadi kalau dalam nilai-nilai pesantren itu, ya, apalagi kalau di kampus ini kita bicara apa ya, etika bisnis Islam, ya, ini kalau di fakultas-fakultas ekonomi Islam, ya, ini kan bicara etika bisnis Islam, ya, ada kejujuran dan kepercayaan adalah modal yang utama. Nah, kalau bicara legalitas, legalitas itu bukan sekedar formalitas administratif, ya, tapi menjadi sebuah wujud nyata dari amanah dan profesionalisme seorang santripreneur kepada konsumen, mitra, ataupun kepada umat, ya. Jadi usaha yang legal itu mencerminkan integritas, ya, bukan hanya sekedar syarat birokrasi saja. Kemudian, nah, ini izin yang paling mendasar, ya, ada istilahnya NIB, ya, nomor induk berusaha, ya. Jadi ini harus apa namanya, kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha, paling tidak minimal punya nomor induk berusaha. Adapun nanti izin-izin yang lain, ini ya nanti tergantung produk Anda apa, usaha Anda apa, ya, bisa beda-beda antara satu produk dengan produk yang lain, ya. Nah, ini ya, jadi eh, nomor induk berusaha NIB adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang menggantikan izin lama seperti TDP, terus kemudian SIUP, ya. Ini kalau dulu itu namanya SIUP, ya, surat izin kalau tidak salah, ya, surat izin untuk pengusaha kalau tidak salah, ya, SIUP. Nah, kalau ini sekarang jadinya NIB dan ini bisa diurus secara online, ya. Kalau dulu kan SIUP itu biasanya diurus ke dinas perizinan terpadu, ya, di dinas masing-masing di kabupaten. Tapi kalau NIB ini sudah terpusat, ya, sudah terpusat, ya. Kalau mau konsultasi, ya, biasanya masih tetap di ini, ya, dinas perizinan terpadu di masing-masing wilayah, ya, di masing-masing kabupaten ataupun kota. Nah, ini nanti saya ini, ya, bukakan contoh apa namanya websitenya, ya, akunnya untuk mengurus, ya, di sistem OSS, ya. Jadi ini perizinan berbasis tingkat risiko usaha, ya. Ini kalau ini saya kira eh, ini, ya, ini kan kalau kita bicara tingkatan, ya, tingkatan risiko ini izin plus sertifikat standar. Ya, ini sertifikat standar. Kalau ini sertifikat standar, ya, menengah rendah, ya. Kalau tingkat menengah rendah ini ada sertifikat standar, menengah tinggi sertifikat standar. Ini kalau rendah, ya, dengan risiko paling rendah ini minimal NIB dan SPPL. Terus kemudian eh, langsung saja, ya. Nah, apa keistimewaan NIB untuk UMKM risiko rendah? Nah, nomor NIB satu nomor identitas untuk semua keperluan usaha. Terus kemudian eh, NIB, SNI, ya, dan pernyataan jaminan halal dalam satu dokumen. Ya, tiga fungsi sekaligus, ya. Terus kemudian biayanya gratis, ya, tanpa ada pungutan resmi, tanpa ada pungutan, ya, pungutan termasuk pungutan liar ini, ya, mestinya tidak ada, ya. Bagi santripreneur dengan usaha berisiko rendah, ya, atau misalkan pelaku UMKM, ya, NIB adalah solusi izin lengkap yang cepat, mudah dan tidak memerlukan biaya apapun. Makanya kemudian tadi saya sarankan, ya, minimal punya NIB lah, ya, punya NIB. Tapi kalau misalkan dia produknya ini adalah produk makanan, ya, produk makanan atau minuman, ya, paling tidak ada tambahan izin misalkan PIRT. Nah, itu diurus ke dinas di kabupaten masing-masing, ya. Adapun kalau PIRT itu nampaknya ini, ya, saya nggak tahu, ya, kalau di masing-masing dinas. Kalau dulu saya pernah ngurus PIRT itu ada membayar ini, ya, istilahnya biaya uji lab, ya. Nah, kalau di dinas yang lain saya kurang paham, ya.
Kemudian jenis-jenis izin sesuai bidang usaha nih. Ada izin edar produk, sertifikasi halal, dan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, kalau PIRT itu, ini biasanya industri rumah tangga ya, dengan skala kecil ya, kategori omset kecil, terus kemudian juga produknya sederhana ya. Jadi mungkin kalau apa sekali produksi ini ya nggak hilang yang langsung banyak gitu kan, nggak yang langsung yang sampai ribuan ya mungkin ya apa puluhan, ratusan ya. Jadi diproduksi dengan skala kecil. Nah, kalau MDP POM ini skala produksinya ini lebih besar ya, dan sifatnya ini lebih ke lokal, nasional maupun ekspor. Nah, kalau sekarang ini kan banyak ya usaha-usaha maklon ya, artinya dia yang punya merek ya, secara legalitasnya dia punya merek, punya brand ya, bahkan punya PT-nya, tapi produksinya diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini tergantung kalau misalkan produksinya dalam skala besar ya dia tetap harus apa namanya menggunakan BPOM ya. Tapi kadang ada juga yang maklon itu nanti nama PT apa ini distributornya ya ini pakai distributor yang punya maklon itu ya. Nanti BPOM-nya itu sudah sekalian diuruskan ya. Jadi kalau PRT itu untuk usaha rumahan ya dengan kapasitas yang kecil ya. Kemudian juga diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, kalau MDP POM ini untuk produksi yang lebih besar ya, distribusi lintas provinsi atau pasar ekspor. Nah, ini biasanya ya produk-produk makanan, produk minuman, terus kemudian juga produk obat-obatan ya. Termasuk Anda kalau punya usaha skincare misalkan ya yang sekarang sekarang ini lagi booming ya. Ya ini ya wajib ada ini apa namanya izin MDP POM ini. Ya kemudian sertifikat halal ya atau sertifikasi halal ya. Ini eh, tinggal menyiapkan dokumen ya bahan dan proses produksinya, terus kemudian nanti ada proses audit LPH ya oleh lembaga pemeriksa halal. Biasanya di daerah masing-masing sudah ada ya, apalagi kalau dekat dengan kampus-kampus PTKIN ini kan biasanya sudah bermitra ya dengan lembaga halal ya. Nanti biasanya ini pengurusannya sudah ya sebenarnya nampaknya ini berbayar ya, cuma di ini sudah ditanggung oleh pemerintah ya, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Makanya kalau di UIN Pekalongan sendiri ini kalau ngurus lewat lembaga halal di UIN Pekalongan ini gratis ya. Kemudian daftar PTSP. Ini apa nanti kita buka ya ptsp.halal.go.id ya. Ini untuk terus kemudian penerbitan BPJPH ya. Nah, ini nanti ketika sudah di apa diperiksa semuanya, divalidasi semuanya nanti baru kemudian diterbitkan sertifikat halalnya. Kemudian, nah ini kalau haki ya, haki ini ya apa kaitannya dengan hak kekayaan intelektual ya. Ini misalkan Anda punya usaha di bidang kreatif ya, misalkan kayak penerbit buku, misalkan ya, atau misalkan konten ya, Anda memproduksi konten-konten atau misalkan media pembelajaran ya. Ini bisa ya, Anda apa melindungi karya Anda atau misalkan ya bahasanya biar karyanya legal lah ya. Itu ya didaftarkan HAKI ya, hak kekayaan intelektual dalam rangka untuk memastikan bahwa produk, merek dan desain kita ini tidak diklaim ya oleh pihak lain ya. Jadi ada merek dagang, terus kemudian ada desain industri. Desain industri ini kaitannya dengan ini ya apa tampilan ya, tampilan produk kreatif atau kerajinan kita ini yang ada kebaruan ya, tentunya tidak meniru eh, apa produk-produk yang sudah ada ya. Bisa ada keunikan tersendiri ya, baiknya didaftarkan di apa desain industri. Jadi kalau kita punya produk yang unik dan belum pernah ini ya, belum pernah ada ya secara tampilan,
Ya, ini kalau misalkan kok kita sudah didaftarkan desain industri ya, kalau mau ditiru oleh orang lain kita bisa bisa apa? Bisa komplain ya. Artinya, nah itu sudah menjadi hak kekayaan intelektual kita ya. Nah, kalau merek dagang ini biasanya berhubungan dengan brand ya. Ya, nama dan logo juga ya. Jadi nama eh, ya brand ya, brand usaha ya. Di situ ada logonya juga dicantumkan di merek dagang biasanya. Terus kemudian hak cipta. Kalau hak cipta ini biasanya kaitannya dengan konten tadi ya, jadi karya tulis ya. Terus kemudian konten digital yang misalkan berupa video atau misalkan berupa musik misalkan ya. Karena kalau kita bicara apa namanya usaha di bidang kreatif ini kan eh, bisa juga misalkan konten-konten dakwah ya, konten-konten dakwah yang dikemas secara menarik, nah itu bisa dihakikan ya. Kemudian eh, langkah praktis ya, ini NIB ya, nanti saya bukakan itu ya, apa namanya, contoh itunya ya, websitenya ya. Terus kemudian ini ya, jadi tinggal bikin akun saja ya, registrasi, terus kemudian ngisi profil usaha, pilih KBLI yang sesuai dengan bidang kita ya. Jadi kalau KBL ini pilihannya banyak sekali, nanti kita tinggal memilih sesuai dengan bidang usaha kita, baru kemudian menerbitkan NIB. Nanti teman-teman bisa dibuka ya di oss.go.id ya. Paling nanti yang disiapkan ya paling KTP pemilik usaha, terus kemudian email ya, email yang aktif. Ini bisa email pribadi atau bisa email perusahaan ya. Nomor telepon ya, atau nomor WA lah, nomor yang aktif ya. Nah, data usaha dasar ya. Kemudian selanjutnya strategi melek hukum ya untuk kemandirian ekonomi umat. Yang pertama disiplin administrasi. Nah, ini apa namanya? Kita perlu mencatat ya keuangan, menyimpan dokumen ya, dokumen-dokumen usaha secara tertib sejak dini dari awal ya. Jadi administrasi yang rapi ini merupakan tanda usaha yang sehat dan siap berkembang. Jadi jelas keluar masuknya keuangan ya. Apalagi kalau misalkan kita mau mengakses permodalan, ya ini biasanya yang dilihat adalah laporan keuangan ya. Misalkan laporan keuangan tahunan atau misalkan biasanya ya yang ditampakkan, ditunjukkan itu paling ya 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir keuangannya seperti apa ya, apa pengeluarannya, pemasukannya seperti apa. Kemudian kolaborasi jaringan pesantren ya. Manfaatkan jaringan pesantren. Nah, ini contoh saja ya, misalkan ISNU ya, untuk mendampingi santri yang kesulitan mengurus birokrasi perizinan usaha. Atau misalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, ya. Atau misalkan dengan kampus ya, ini dalam rangka kolaborasi jaringan pesantren ya. Kemudian usaha yang legal dan terkelola dengan baik akan lebih mudah bertahan, tumbuh dan memberikan manfaat bagi umat secara jangka panjang. Legalitas bukan penghalang ya, melainkan jembatan menuju usaha yang lebih besar, lebih dipercaya dan lebih berdampak bagi kemajuan ekonomi umat dan bangsa. Jadi teman-teman sekalian, ini jangan melihat pengurusan legalitas ini menjadi sebuah penghambat usaha teman-teman ya. Justru ketika legalitas itu sudah diurus, sudah selesai, ini malah justru akan melancarkan usaha ya, atau misalkan menjadikan usaha-usaha teman-teman ini justru punya ini apa namanya, punya branding yang kuat ya, dan tentunya tadi ya secara hukum juga kita akan lebih enak ya apa dalam menjalani usaha itu ya, karena tidak main kucing-kucingan ya dengan pemerintah. Jangan takut, misalkan kan kadang ada juga yang ini seperti ini apa namanya, eh, saya nggak mau ngurus usaha ya, apa legalitas usaha karena takut nanti kena pajak dan lain sebagainya. Jangan khawatir ya. Jadi kalau masalah pajak ini kan sebenarnya hitung-hitungannya jelas ya. Artinya
orang pajak itu juga punya tim analis tersendiri ya, mana yang memang harus dibayarkan, ya persentasenya dan lain sebagainya. Kalau memang usaha kita ini masih tergolong UMKM yang kecil ya, secara hitung-hitungan pajak ini ya juga tidak akan apa istilahnya itu tidak akan di ini ya apa harus gitu ya bahasanya ini. Jadi kalau memang kita penghasilannya sudah omsetnya besar ya memang kewajiban kita kan sebagai warga negara untuk membayar pajak ya terlepas mohon maaf ya terlepas uang pajaknya nanti ternyata dikorupsi kan persoalan lain ya itu persoalan lain ya kan. Nah, kita fokusnya ke kewajiban kita sebagai seorang pengusaha karena memang kita ini usahanya misalkan ya mudah-mudahan sukses ya omsetnya banyak ya memang kewajiban kita untuk membayar pajak ya jadi eh, bagaimana kesimpulannya ya teman-teman yang sudah punya usaha ya segera untuk mendaftar NIB ya di oss.go.id dan juga didaftarkan kalau yang apa kaitannya dengan hal-hal atau produk-produk tertentu ya bisa diajukan sertifikat halal ya. Kemudian merek juga, cuma biasanya kalau ngurus merek ini lama ya, nggak cepat, nggak seperti hak cipta, karya tulis, ya musik dan lain sebagainya ini kalau kaitannya dengan merek itu memang agak lama. Itu diurus di DJKI ya. Terus kemudian masalah keuangan ini juga harus dari awal harus sudah tercatat secara rapi gitu. Itu saja teman-teman.